Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab termodinamika bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah hukum pertama termodinamika dan proses termodinamika. Termodinamika. Nah, apa itu termodinamika? Ya, jadi termodinamika ini adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan kalor menjadi bentuk lain. Nah, dalam termodinamika ada dua istilah penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu sistem, yang kedua lingkungan. Nah, apa itu sistem? Jadi sistem itu adalah segala sesuatu atau keadaan yang menjadi objek utama pengamatan. Atau bisa kita katakan bahwa sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika. Sedangkan lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi keadaan sistem secara langsung. Ya, jadi ingat sistem itu di dalam, sedangkan lingkungan itu berada di luar sistem. Ya, misalkan Ananda sedang memasak air dalam panci, maka air panas dan segala sesuatu yang ada dalam panci ini adalah sistem tempat berlangsungnya reaksi termodinamika. Sedangkan kompor, kemudian dapur, bahkan kita yang memasak ini adalah lingkungan yang berada di luar sistem. Sekarang kita bahas usaha sistem terhadap lingkungan. Nah, usaha yang dilakukan sistem pada lingkungan merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Nah, gambar ini menunjukkan suatu gas di dalam silinder tertutup dengan piston atau pengisap yang dapat bergerak bebas naik turun tanpa gesekan. Pada saat gas memuai, maka piston akan bergerak naik sejauh S atau delta S. Artinya, piston mengalami perpindahan. Apabila luas piston A, maka usaha yang dilakukan gas untuk menaikkan piston ini merupakan perkalian antara gaya dengan perpindahan yang terjadi. Dan gaya yang dilakukan oleh gas merupakan perkalian antara tekanan dengan luas penampang. Sehingga kalau kita hubungkan antara dua persamaan ini, maka kita dapatkan bahwa W ini merupakan perkalian antara tekanan, luas penampang dengan perpindahan, ya. Dan luas penampang dikali dengan perpindahan ini merupakan perubahan volume. Sehingga muncullah persamaan bahwa untuk mencari usaha itu adalah perkalian antara tekanan dengan perubahan volume. Atau perkalian antara tekanan dengan volume kedua dikurang volume yang pertama. Di mana W itu adalah usaha satuannya Joule, P adalah tekanan satuannya Pascal, dan V adalah volume. Setelah kita bahas dua istilah penting dalam termodinamika, sekarang kita bahas hukum pertama termodinamika. Jadi, hukum pertama termodinamika merupakan salah satu contoh hukum kekekalan energi. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa setiap proses apabila kalor diberikan pada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Secara matematis, Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, apa itu Q? Q adalah kalor. Delta U perubahan energi dan W adalah usaha atau kerja. Tapi perlu diingat ya bahwa besaran-besaran ini punya tanda masing-masing yang harus kita tahu. Untuk kalor, ya, kalor ini bernilai positif jika sistem menerima panas. Dan kalor bertanda negatif jika sistem melepas panas. Sedangkan delta U, perubahan energi dalam, akan bernilai positif jika energi dalamnya naik dan akan bernilai negatif jika energi dalamnya turun. Sedangkan W akan bernilai positif jika sistem melakukan usaha atau kerja
Sedangkan W bertanda negatif jika sistem menerima usaha atau menerima kerja. Agar Ananda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Pada suatu proses, 1000 kalori panas diberikan pada suatu sistem gas. Oke, kita buat dulu ya, ini kasih tahu. Q-nya, dia bilang menerima. Ya, berarti positif kalori. Dan pada saat bersamaan dikerjakan pula usaha terhadap sistem sebesar 1000 joule. Berarti usahanya dikenai kerja, ya, atau menerima kerja. Kalau gitu tandanya negatif. Jika 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka tentukan tambahan energi dalam. Berarti delta U yang ditanya. Nah, sekarang kita jawab. Oke, sebelum kita jawab, kita ubah dulu satuannya biar sama ya. Berarti ini kalori, Q-nya kita ubah dalam joule. Ya, berarti Q-nya sama dengan 1000 kali 4,2. Berarti dapatnya 4200 joule. Nah, sekarang kita jawab untuk mencari delta U, berarti kita gunakan persamaan pertama termodinamika. Ya, berdasarkan hukum pertama yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Kita masukkan nilai Q-nya yaitu 4200 sama dengan delta U ditambah min 1000. Ya, berarti ini kita ubah ya, ini tetap ya nggak pindah posisi, ini pindah posisi kemari. Ya, positif ketemu negatif-negatif. Negatif pindah posisi berarti jadi tambah. Berarti 4200 ditambah 1000. Maka kita dapatkan 5200 joule. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau Ananda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Dalam hukum pertama termodinamika, terdapat 4 proses termodinamika. Proses pertama yang akan kita bahas yaitu proses isobarik, yaitu proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan tekanan tetap. Grafik hubungan tekanan dengan volume bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi garis ini, inilah yang menunjukkan bahwa gas berada dalam keadaan tekanan tetap. Persamaan yang bisa kita gunakan yaitu W sama dengan P kali delta V. Delta U sama dengan 3/2 kali P kali delta V. Dan Q sama dengan 5/2 kali P kali delta V. Dan ingat ya bahwa P kali delta V itu sama dengan NR kali delta T. Itu artinya persamaan ini bisa kita ubah menjadi ini. Ya, bisa kita buat bahwa W sama dengan NR kali delta T, delta U sama dengan 3/2 kali NR kali delta T, dan Q sama dengan 5/2 kali NR kali delta T. Dan kalau nanti soalnya itu dalam bentuk grafik, misalkan yang ditanya adalah luas, maka luas itu sama dengan daerah yang diarsir. Ya, katakanlah misalkan ini, ya garis ini. Yang ditanya berapa W-nya. Selain kita gunakan persamaan ini, kita arsir berarti bagian bawah dari garisnya. Ya, berarti W bisa kita cari sama dengan luas bentuk ini. Ini bentuk apa? Persegi panjang. Berarti W sama dengan luas persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Di mana panjangnya adalah P dan lebarnya adalah delta V. Proses selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses isohorik, yaitu proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan volume tetap. Grafik hubungan antara tekanan dan volume bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, inilah dia garis yang menunjukkan bahwa gas dalam keadaan volume tetap. Nah, karena tidak ada terjadi perubahan volume, karena dia tetap, maka delta V sama dengan 0. Berarti W-nya juga sama dengan 0. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika bahwa Q itu sama dengan W tambah delta U. Nah, karena W-nya 0, maka Q sama dengan delta U. Maka untuk mencari Q dan delta U itu sama dengan 3/2 kali P kali delta V. Atau bisa kita gantikan sama seperti tadi, persamaannya menjadi 3/2 NR kali delta T.
Proses selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses isotermik atau isotermal, yaitu proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan suhu tetap. Nah, grafik hubungan tekanan dan volumenya bisa kita gambarkan menjadi seperti ini. Ya, nah karena dia suhunya tetap, maka delta U-nya di sini sama dengan 0. Berarti W-nya bisa kita cari dari NR kali T kali ln V2 per V1. Dan Q-nya sama dengan W. Proses terakhir yang akan kita bahas adalah proses adiabatik, yaitu proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Dan grafik hubungan antara tekanan dan volumenya ini hampir sama seperti pada proses isotermik. Hanya saja kemiringannya menjadi lebih tajam. Dan persamaan yang berlaku adalah Q sama dengan 0 karena tidak terjadi pertukaran kalor. Kemudian usahanya sama dengan 1 per gamma kurang 1 kali P1 kali V1 kurang P2 kali V2. Dan delta U sama dengan min W. Di mana delta U adalah perubahan energi dalam satuannya Joule, gamma konstanta Laplace, Q kalor satuannya Joule, dan W adalah usaha atau kerja satuannya Joule. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Sebanyak 2 kali 10 min 3 mol gas memuai secara isotermal. Oke, kita buat dulu ya. Diketahui ini proses isotermal. N yaitu 2 kali 10 min 3 mol. Dari V1 20 cm kubik ke V2 50 cm kubik. Pada suhu berarti T 300 Kelvin. Jika tetapan umum gas R-nya 8,31 Joule per mol Kelvin, maka tentukan usaha pada sistem tersebut. Berarti W yang ditanya. Ya, sekarang kita jawab. Oke, pada proses isotermal maka usahanya bisa kita cari menggunakan persamaan yaitu W sama dengan nRT ln V2 per V1. Oke, semua ada nilainya? Udah ya, tinggal kita masukkan nilainya. Berarti N-nya 2 kali 10 min 3, R-nya 8,31, T-nya 300, ln dari 50 cm kubik per 20 cm kubik. Sama dengan. Oke, bisa ada yang kita sederhanakan? Ini ya. Ini nggak Ibu ubah satuannya, makanya Ibu buat. Kenapa? Karena kalaupun diubah habis. Ya. Sekarang kita kalikan 2 kali 8,31 kali 300 kali ln 2,5. Ya. Atau kalau ini mau kita tulis dulu boleh. 31 kali 300 ln 2,5 itu adalah 0,92. Menggunakan kalkulator ya. Nah, kita kalikan ini semua. Ini pangkatnya jangan lupa. 2 kali 8,31 kali 300 kali 0,92 hasilnya adalah 15,29 kali 10 min 3. Satuannya Joule. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.